Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan bicara tentang mengapa arsiparis dan pekerja di bidang kearsipan masih dianggap rendah. Apakah di Belanda arsiparis juga mengalami yang sama seperti di tempat-tempat lain termasuk di Indonesia? Nah, itulah topik kali ini yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Kita mulai dulu dari Belanda. Jadi di Belanda sampai akhir abad ke-19, pekerjaan di bidang kearsipan atau arsiparis pada waktu itu tidak dihargai sama sekali dan bahkan dianggap pekerjaan rendahan. Pada tahun 1886, Muller menulis surat kepada Robert Froese dan menyatakan bahwa belum pernah saya alami dan saya temukan bahwa pekerjaan arsiparis sekarang ini memiliki kedudukan yang lebih rendah. Dan ketika saya melihat betapa kecil dan menyedihkan sekali banyak para arsiparis tidak tahu tujuan mereka dalam hidup. Oleh karena itulah tidak mengejutkan bagi saya, ini kata Muller, bahwa pekerjaan arsiparis memang tidak dihargai sama sekali. Dan bahkan Muller menggambarkan ejaan-ejaan dari banyak orang, termasuk juga anggota dewan, yang mengatakan bahwa pekerjaan di bidang kearsipan itu urusan yang sangat membosankan dan sepi. Saya Insyam Bedri, Muller juga menyatakan bahwa ejekan-ejekan yang lain, misalnya arsiparis adalah orang yang tertidur atau mengering, slapende en drogende persoonlijkheid, dan juga persepsi publik terhadap arsiparis pada waktu itu dianggap sebagai orang yang melakukan pekerjaan misterius pan, karena tidak pernah muncul di depan umum. Demikian beberapa contoh ejaan-ejaan yang nadanya merendahkan pekerja di bidang kearsipan atau arsiparis pada waktu itu. Kemudian ejaan dari Dewan dibalas oleh Muller dengan menerbitkan inventaris pada tahun 1875. Dan bahkan ketika Muller dan kawan-kawan, termasuk dengan Frin, itu menerbitkan buku babon kearsipan yang sering disebut manual Belanda itu, yang sangat terkenal. Dan kemudian pengaruh arsiparis ketika asosiasi arsiparis di Belanda didirikan, itu sangat luas sekali, termasuk terlibat di dalam perumusan undang-undang kearsipan di Belanda, dan buku manual kearsipan sampai sekarang dianggap sebagai buku induk di bidang archival science, atau lebih tepatnya modern archival science itu. Jadi itu satu ilustrasi bahwa semula arsiparis di Belanda dan juga pekerja kearsipan itu dianggap rendah oleh banyak orang, termasuk anggota-anggota dewan di Belanda. Nah, saking jengkelnya pada waktu itu, Muller setelah terkenal, setelah menerbitkan manual kearsipan, setelah pengaruhnya kuat di bidang pemerintahan di Belanda, Muller ditawari 4 jabatan profesor di perguruan tinggi terkenal di Belanda. Dia menolak. Ini sebagai bentuk kekecewaan Muller pada waktu itu ketika rekan arsiparis dipandang rendah oleh banyak orang pada waktu itu. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Coba kita lacak dulu. Mengapa arsiparis di Indonesia atau orang yang ditempatkan atau bekerja di sektor kearsipan itu masih dianggap rendah? Nanti saya tunjukkan contohnya. Nah, kali ini saya akan mencoba melihat dari aspek kultural ya. Nanti video berikutnya akan saya coba dari aspek ini struktural, dan dari aspek teknis itu seperti apa. Mengapa orang tidak tertarik menjadi arsiparis? Beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 1994-96 ya, almarhum Dr. Andes Mujono NA, beliau adalah kepala kantor arsip daerah DIY tahun 1994 sampai 1997, dan kebetulan beliau juga menjadi dosen di prodi kearsipan di FIP UGM pada waktu itu, dan kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Bantul tahun 2004 tahun 2005.
Pak Mujono cerita ketika saya tanya, Pak, mengapa sampai saat ini arsiparis dianggap rendah? Beliau bercerita panjang lebar, intinya begini, kakek beliau itu mempunyai teman pejabat pemerintahan atau pamong praja pada waktu itu, dan kebetulan berkedudukan tinggi. Teman kakek Pak Mujono itu melakukan satu kesalahan, dan kemudian teman kakek Pak Mujono itu dikirim ke Batavia, dan di sana ditempatkan di lembaga kearsipan yang namanya Rick Archive atau Arsip Negara di Batavia, ditempatkan di sana. Nah, kemudian saya lacak, jadi tahun 1940-an temannya kakeknya Pak Mujono itu dikirim ke Batavia. Kemudian saya mencoba bagaimana sih struktur jabatan di Rick Archive di Batavia pada tahun 40-an. Jadi di dalam struktur Rick Archives itu ada kepala arsip sekarang, atau yang disebut Landarchivaris, itu dijabat oleh Verhoeven, dan adjun Landarchivarisnya itu dijabat oleh Dr. J. Vermeulen, dan ada lagi jabatan di bawahnya yang disebut Historische Inlichtingendienst, jadi pejabat yang melayani informasi sejarah, dan ini dijabat oleh Van Ranbeek pada waktu itu. Ada juga jabatan di bawahnya yang namanya Chartermeester. Ini seperti deputi arsiparis. Ini dijabat oleh M.H.P. Bloys van Teslong. Nah, di bawahnya lagi ada yang disebut Beheester van de Boekerijs, atau petugas yang bertanggung jawab di perpustakaan di Rick Archive pada waktu itu. Dan pejabatnya nih, ini orang Indonesia, namanya Ibu Murdiati Pusponegoro. Kemudian di bawahnya lagi ada yang disebut asisten fotografis reproduksi. Ini dijabat oleh Raden Ahmad. Dan ada lagi ada 4 jabatan di bawahnya lagi, itu yang disebut opasser. Jadi lamen dan opasser, jadi juru lampu dan juru kunci. Nah, ini dijabat 6 orang Indonesia, tetapi tidak disebutkan nama-nama dari orang-orang Indonesia itu. Nah, kemudian ada juga orang Indonesia yang di Rick Archive ini bekerja sebagai penjilid buku, bookbinder Workton. Nah, kemudian ada lagi karyawan harian, ya, jadi yang membantu Direktur Binnenland Bestuur untuk mengatur arsip-arsip direktur, dan ini dijabat oleh Engkiam dan Agustia. Nah, yang terakhir ini ada 5 orang yang disebut Intellectual Gestende Werklosen, semacam intelektual pengangguran atau pejabat-pejabat pengangguran yang ditempatkan di bagian ini. Nah, saya menduga teman kakek Pak Mujono itu ditempatkan di bidang ini. Ya, di sini ada 5 personel orang Indonesia di bidang Intellectual Gestende Werklosen ini. Jadi ini pengangguran atau pejabat-pejabat pengangguran yang ditempatkan di sini. Nah, konteksnya adalah sebagai bentuk hukuman atas kesalahan teman kakek Pak Mujono itu yang ditempatkan di Rick Archive ini dalam jabatan yang disebut Intellectual Gestende Werklosen ini. Peristiwa itu, menurut cerita teman kakek Pak Mujono itu, 5 orang yang ditempatkan di bagian ini adalah pejabat-pejabat yang melakukan kesalahan. Nah, inilah yang kemudian menjadi semacam stigma apabila ada pejabat yang ditempatkan di bidang kearsipan, maka dia dianggap melakukan kesalahan atau kerjanya tidak beres dan lain-lain. Nah, stigma ini terus-menerus sampai Indonesia merdeka terjadi, ya. Jadi beberapa pejabat di pemerintah daerah misalnya, itu yang ditempatkan di bidang kearsipan itu selalu dianggap pejabat yang melakukan kesalahan, dan bahkan sering disebut pejabat yang diarsipkan. Dan banyak contoh sebenarnya mengenai soal ini, bahkan di lingkungan perguruan tinggi, ketika beberapa perguruan tinggi mendirikan lembaga kearsipan, arsip perguruan tinggi, itu juga terjadi. Kepala arsip di perguruan tinggi itu, tidak perlu saya sebut, itu adalah pejabat yang non-job. Jadi
pejabat yang sudah tidak mempunyai jabatan lagi, kemudian ditempatkan di lembaga kearsipan perguruan tinggi, dan setelah itu 3-4 tahun pensiun. Beberapa kasubnya itu juga orang-orang bermasalah dari fakultas yang lain ya ditempatkan di situ. Jadi itu cerita tentang mengapa pekerjaan di bidang kearsipan masih dipandang rendah dan juga arsiparis masih dipandang profesi yang rendah karena adanya stigma seperti itu. Dan itu terjadi setelah Indonesia merdeka dan bahkan setelah otonomi daerah, di mana setiap provinsi dan kabupaten mendirikan lembaga kearsipan, dan itulah yang pada waktu itu dijadikan sebagai tempat dalam tanda kutip buangan dari pejabat-pejabat yang bermasalah. Dan stigma itu terus terjadi, dan sekitar tahun 2000-an, jadi 2005-2010, stigma itu sedikit demi sedikit mulai berkurang. Dan saya melihat di beberapa dinas itu yang diangkat menjadi kepala arsip dan perpustakaan, sekarang dinas kearsipan dan perpustakaan itu adalah pejabat-pejabat yang bukan buangan seperti pada masa lalu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.